This is Become Radio. 102,4 FM. Sunny Noun, Zoni Noun. Let the music take over. Tengok kanan, tengok kiri. Ada ceriwis, jangan lari. Ceriwis, cerita mistis serem abis. Become Radio 102,4 FM. Turning out, zoning out. Hai Sobat Become. Gimana nih kabarnya? Baik-baik ya, semoga baik-baik selalu sih. Amin. Gimana nih? Malam-malam ada yang pulang kerja, ada yang habis kegiatan, atau emang udah siap-siap tidur nih? Oke, kalau kita baru mau kerja nih, baru mau siaran ya. Betul, di jam segini. gak apa-apa karena kita memang tugasnya nemenin orang yang pulang kerja gitu kali ya. Nah, senang banget rasanya nih kita di sini bisa nemenin teman-teman di rumah yang udah mau istirahat atau yang udah mau siap tidur. Karena di Become Radio kali ini, khusus di bulan Oktober dan juga November akan ada program baru. Mungkin udah ketebak kali ya dari properti, dari makeup kita juga yang udah agak berdarah-darah ini. Kira-kira apa sih temanya kali ini yang seperti berbau-bau Halloween nih? Iya, langsung kita spill aja. Spill aja, yaitu ceriwis. Mungkin udah bisa kelihatan di sini nih, yaitu Ceriwis. cerita mistis ulang, yaitu ceriwis, cerita mistis seram abis. Oke. Karena ini episode perdana dari Ceriwis itu sendiri, sebelumnya kita pengen kenalan dulu gak sih sama penyiar-penyiar ini. Tentunya aku di sini nggak sendiri, ditemenin sama partner aku. Aku Alia dan Aku Audrey. Nah, enaknya dipanggilnya apa nih kak? Kalau kakak? aku biar singkat kali ya. Biar Ali boleh deh Ali. Ali ya. Kalau aku Odi aja kayaknya gampang ya. Boleh. Oke. Udah Nah, cocok ya. kita udah ada panggilan nih. Kak. Ha-ha. Ali, Odi. Nah, Sobat Biko? kayaknya Sobat Bikom juga kayaknya kita buat panggilan juga gak sih? Biar lebih intimate gitu buat teman-teman yang suka dengerin cerita-cerita horor kita nih di Ceriwis. Apa ya kira-kira kak? Oke, nih aku punya sedikit inspirasi dari Gen Z sekarang. Boleh? Dia tuh aku sering banget denger dia tuh apa ya nyingkatin people itu jadi pips nih. Ya, Nah, pips benar-benar. terus kan program kita tuh Ceriwis ya. Gimana kalau kita panggilannya buat Sobat Bikom di program kita nih, di spesial program kita ini Ceri Pips. Ceri pips. Ceriwis people. Oh, lucu. Orang yang lucu. denger Ceriwis. Ih, lucu sih Ceri pips. Ceri pips. Hai Ceri pips. Hai, Ceri Oh my god, lucu sih. Pips. Aku suka sih kak, aku suka sih. Berarti Gas, kita officially panggil Ceri Officially? pips ya. Oke. Di program Ceriwis kita. Oke, jadi Sobat Radio nih, Sobat Bikam nih yang dengerin Ceriwis, berarti kalian menjadi Ceri Pips. Oke, so buat Ceri Pips nih yang punya cerita atau pengalaman horor ataupun mistis untuk cerita dirinya sendiri atau orang-orang sekitar, boleh banget share ceritanya ke kita melalui Instagram @_Bicom. Nanti di situ kalian bisa menyurahkan semua cerita-ceritanya dan of course biodata dan nama kalian. Kalau kalian mau disamarkan juga it's okay banget karena akan kita jaga juga gitu. Tuh, oke Kak, aku mau apa ya namanya, mau memastikan lagi nih, berarti program Ceriwis ini nantinya itu tentang hal-hal yang berbau horor Betul, kan, betul. dan beberapa tuh kita bakal bacain cerita-cerita Cerita-cerita. mistis dari Ceri Pips Ceri gitu. Pips, betul. Oke, berarti Ceri Pips nih ditunggu ceritanya. Boleh langsung dikirim sekarang juga, langsung ketik sekarang juga. Konten sekarang juga cerita-ceritanya gitu. Nah, Oke. jangan lupa jangan lupa buat stay tune. stay tune. Karena selama beberapa waktu ke depan, Ceri Pips bakal ditemenin sama kita di Ceriwis. Betul. Jangan lupa juga siapin snack atau minumannya biar enjoy nih selama mendengarkan cerita dari kita. Nah, sambil kita nunggu nih kak cerita dari Ceri Pips. Tapi kakak pernah gak sih kakak sendiri nih atau Alia sendiri nih mengalami
hal-hal horor atau mistis gitu, karena sebenarnya setiap orang pasti pernah dong 1-2 kali lah pernah merasakan atau pernah ngelihat mungkin gitu kan. Iya. Karena kalau dari aku pribadi sebenarnya bukan tipe orang yang bisa melihat hal-hal seperti itu atau yang peka terhadap hal-hal kayak gitu. Nah, kalau dari Alia sendiri gimana? Oke, nih kita sharing nih ya. Boleh, dari kita aku. sharing nih. Oke. Kalau dari aku sendiri nih, aku sebenarnya kalau dibilang bisa ngelihat enggak, cuman mungkin sedikit peka iya ya, karena kayak beberapa kali mungkin bisa ngerasain kayak di sini kayaknya ada gitu. Kalau kayak di sini gitu-gitu. ada nggak nih? Di sini ada kita. Ada kita ada ini. Ada itu. Ada ceriwis. Oke. Kayak gitu sih kalau di kalau di sini. Kalau di sini, kalau ya terang benderang gitu ya. Enggak deh. Kan di sini suasananya horor. Mistis. Oke. Tapi karena mama aku itu lumayan peka banget. Terus juga beberapa kali bisa lah ngeliat. Jadinya aku lumayan banyak ngalamin hal-hal mistis gitu. Seru nih kalau banyak nih. Kadang aku bingung mau gak percaya, tapi yang ngalamin mama aku sendiri ya, gitu. betul. Kayak gitu. Gimana Apa aku tuh cerita ceritanya? nih salah satu? Boleh spill sedikit. Tapi sebenarnya ini bukan cuma mama aku, dan aku pun pernah ngalamin ngalamin. sendiri. Boleh. Jadi gini ceritanya. Kita cerita ya. Oke, Cherry Pips, stay tune. Jadi waktu itu tuh ceritanya kita abis lebaran. Kan kalau abis lebaran itu kita biasa berkunjung ke rumah-rumah saudara gitu kan. Ini tahun berapa nih disclaimer-nya nih? Ini aku lupa banget, tapi sekitar 2010-an. Oh, udah lama, berarti Iya. masih kecil lah ya Iya, umurnya. itu umur aku mungkin 6 tahun, 5 tahun, sekitar segitu. Masih SD berarti ya. Iya, kayaknya kelas 1 kalau enggak TK, aku lupa. Nah, terus waktu itu kita itu 5 motor. Rumah aku kan di Tasik ya, rumah aku di Tasik. Terus kita mau ke saudara kita yang ada di Pangandaran, di Cijulang. Kalau ada yang tahu nih Parigi, Cijulang Parigi nih, kan di situ deket tuh ke Pangandaran kan. Nah, kita ke sana, kita berangkat itu siang ke sore, udah lumayan sore sih waktu itu. Nah, kita berangkat lah 5 motor konvoy gitu, seru banget kan ya sama saudara kita konvoy. Set sampai sana itu kita kesorean banget. Dan karena waktu itu mungkin Gmaps seingat aku belum terlalu belum terlalu canggih gitu ya. Jadinya kita lumayan kayak lama lah di jalannya karena kan belum tahu gitu kan. Nah, terus juga saudara yang di sananya kurang cepet bisa dihubungi gitu loh, karena kita mikirnya nanti aja dijemputnya kalau udah deket gitu, karena itu ngerasa masih jauh. Ceritanya kita udah sampailah di sekitaran si Parigi ini, udah sampai di sekitaran Parigi ini, itu udah maghrib, udah mulai gelap. Nah, tapi jalan ke sana itu nggak semulus itu, kayak jalannya jelek, terus juga lewat hutan. Hutan. Iya, nah sebelum lewat hutan juga kita tuh lewat kebun pohon coklat, kalau kamu tahu. Kalau Cherry Pips tahu nih, pohon coklat itu enak banget. Kenapa kita belok ke situ ya? Nah, jadi kita melewati kebun coklat banyak banget. Abis itu setelah itu kita lewat hutan. Hutan yang benar-benar gelap. Apalagi waktu itu udah malam. Udah maghrib, udah gelap. Nah, terus sampailah kita di itu pokoknya gelap, gak banyak kayaknya nggak ada deh, bukan nggak banyak, kayaknya nggak ada lampu penerangan gitu, jalan. Kita lewat di situ, hujan gede, bener-bener hujan gede banget, padahal tuh siangnya panas aja gitu. Hujan gede banget. Gak lama dari si hujan itu gede, kita ngelewatin sebuah pabrik. Tapi pabriknya udah gelap, udah kosong. Udah nggak beroperasi, Iya, berarti udah pabriknya mati ya. Udah nggak dipakai gitu kayaknya ya. Nah, karena kita waktu itu kaget tiba-tiba hujan gede gitu kan. Aku tuh sama ada satu motor, kita malah belok ke situ. Mau neduh. Tapi mama aku udah ngerasa nggak enak. Katanya kayak, ayo puter, kita lanjutin aja, katanya gitu. Ini kayak di film-film ya. Iya. Pabrik gula. Tapi ini bukan gula ya. Nah, akhirnya kita nggak jadi. Nggak jadi neduh berarti. Nggak jadi neduh karena
suasananya tidak baik. Cekam ya. Ya, tidak baik. Aduh, merinding. Berasa flashback gitu. Nah, akhirnya nggak jadi ke pabrik itu. Kita putar, kita ke jalan raya lagi. Tapi setelah itu mama aku ternyata pas udah kita ke jalan itu dia lihat di belakang tuh ada bapak-bapak. Katanya di tengah jalan. Ada bapak-bapak. Di tengah jalan. Nggak kenal tuh siapa bapak-bapaknya itu. Gak tahu. Oh, ya gitu. Oke. Aku juga kurang tahu ya itu Kayak gimana? kayak wujudnya gimana ya? karena aku nggak tahu. Cerita Cuman, dari mama. Iya, cuman kalau di situ berarti aku nggak ngalamin yang horornya. Cuman kayak ya bayangin aja hutan, tiba-tiba hujan, ada pabrik yang nggak kepake gitu kan. Udah tuh dari situ kita menerusin aja perjalanan kita. Gak lama dari situ ada pemukiman, ternyata itu kering banget. Jadi di pemukiman itu nggak ada hujan sama sekali, bahkan gerimis pun enggak. Kering banget berarti Kering tuh. banget. Berarti di situ nggak hujan ya, cuma Nggak di hujan. hutan doang berarti. Cuma di hutan yang Bisa ada ya gitu pabriknya ya? itu, Bisa yang ada ya pabriknya itu. Oke. Awalnya kita nggak berpikir apa-apa ya. Kayak ya Awalnya udah. oh ya udah, kan hujan kadang suka kayak gitu Wajar ya. gitu ya. Sayangnya udahlah. Di situ untungnya mogoknya ada saudaraku yang motornya mogok, tapi untungnya di situ enggak bukan yang di di hutan hutan. yang Waduh, di- kalau di hutan Pusing. waduh. Pusing. Waduh gitu. Waduh. Akhirnya udahlah, singkat cerita udah nyampe ke tempat saudara. Dijemput sih pas udah lumayan deket kita dijemput. Akhirnya kita cerita-cerita lah tentang kejadian itu, dan katanya memang di situ udah apa ya, terkenalnya memang mistis. Si pabrik itu, aku udah lupa ya backstory si pabriknya ini gimana. Cuman memang ya intinya di daerah itu terkenalnya udah horor. Udah horor gitu. ya, berarti udah sering terjadi. Nah terus ternyata kata saudara aku kalau misalnya lewat pabrik itu kita harus klakson. Oh, Katanya setiap lewat nih. Iya mungkin tin gitu. mungkin emang buat permisi Misi kali ya. gitu ya. Mm-mm. Oh iya. Kalau secara logika mungkin buat permisi Iya, gitu. gitu kan. Udah tuh, yaudahlah kita di situ wah bakar ayam segala macem. Kita melupakan itu kejadian Kejadian tiba-tiba itu ya. hujan itu. Karena ketemu saudara kan ya, seru. Nah besok ya ini masih belum selesai, belum selesai? Kirain Ada udah? belum nih. Besoknya kita itu mau ngejar sunrise ceritanya. Jadi kita berangkatnya itu jam 5 subuh. Jadi masih agak-agak redup lah, belum terang banget gitu, masih agak redup. Akhirnya kita jalan, kan dari tempat saudara ke Pangandaran tuh cuma setengah jam atau lebih lah, pokoknya deket lah ke pantai Pangandaran tuh. Akhirnya kita jalan lagi. Nah karena kita udah tahu kalau lewat pabrik itu kita harus klakson, akhirnya kita menerapkan itu. Jadi si pabriknya itu kayak di tikungan gitu loh, di tikungan gitu kayak gini kan, gini tikungan. Nah di sini pabriknya kan. Nah masih jalan lurus tuh kita udah klakson. Nah tapi salahnya saudara-saudara aku itu klaksonnya tuh dimainin. Jadi kayak dari depan tin 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 gitu. Disamber terus tuh, dibercandain. Malah pada apa ya namanya? Gitu lah, saut-sautan gitu sampai akhirnya. Nah itu posisinya aku sama mama bapakku tuh di motornya tuh di posisinya tuh yang paling belakang. Oh berarti konvoy ya? Iya emang konvoy. Ya. Nah lagi saut-sautan, ada yang nyaut juga dari belakang. Aku kan asli anak kecil ya, bisa nengok, aku nengok banget kayak gitu. Ternyata emang ada bapak-bapak Naik motor motor yang udah rusak gitu, tau nggak sih, kayak cuma buat ngambil kayu kayak gitu-gitu. Motor bebek lah ya. Cuman kan disclaimer lagi itu hutan ya, hutan ya kan. Udah tuh ada bapak-bapak di belakang gitu udah. Nah terus udah pas ituan mau deket ke belokan si pabrik ini, klakson lagi tapi dimainin lagi sama saudara-saudara aku. Nyaut lagi yang belakang. Tin gitu. Iya, terus aku kayak kenapa sih dimainin mulu? Aku lihat Apa? gak ada. Bapaknya nggak ada? Bapaknya nggak ada. Tapi tuh yang aku heran, kan nggak jauh banget ya, bapaknya tuh beneran gak jauh banget, masih keliat tapi nggak belakang banget juga enggak. Tapi masalahnya itu kan hutan. Betul. Secara logika tuh bapaknya belok kemana? Karena satu jalan ya, Iya, satu jalur doang ya. satu jalan. Kiri dan kanannya berarti hutan tuh. dan nggak ada jalan motor. Mungkin kalau dia jalan kaki kan motornya harus di pinggir jalan ya. Iya, ini Ini nggak ada. nggak ada. Aduh.
Bapak kemana Pak? Bapak kemana? Bapak Kok kemana, klaksonnya ada? Bapak kemana Pak? Oke. Terus? Kan? Nah, terus akhirnya karena kata aku ke bapak kayak Pak, ayo Pak, paling depan Pak, paling depan. Ketakutan. Takut. Padahal itu udah lumayan ada matahari ya, udah setengah enaman teman. Iya. Cuman ya gitu. Ternyata walaupun kita udah klakson itu terus akhirnya besoknya udah nyampe pantai itu aku marahin saudaraku kayak kenapa sih malah dimainin gitu. Padahal kan cukup sekali aja buat Iya. permisi gitu. Mungkin ya nggak ada yang tahu ya, mungkin kerasa keganggu atau apa, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi terus? akhirnya itu yang aku alamin. Oke. Itu aku alamin sendiri karena aku melihat sendiri yang ya? tadinya nyaut aku lihat ada, yang kedua kali dia nyaut klakson ternyata nggak Bapak ada. nggak ada. Oke. Terus ada lagi nggak? Emang belum selesai. Oh belum, Iya, ada belum lagi, selesai. ada lagi nih. Nah itu kan di tahun 2010-2011 kan. Heeh. Nah ini kita 5 tahun setelahnya. Setelahnya mungkin kita 16 atau 17 gitu ya. Kita kesana lagi, tapi sekarang itu pakai mobil ya, sekeluarga gitu pakai mobil. Kita kesana lagi. Ini ceritanya masih tentang di si pabrik itu. Pabrik ini lagi Iya. nih. Oke. Dan lagi-lagi itu kita berangkat dari siang ke sore. Jadi iya lagi-lagi kita lewat situ malam-malam. Nah kita langsung aja ceritanya ke lewat pabrik itu, karena kita udah tahu kalau lewat pabrik itu kita harus klakson. Bapakku klakson lah sekali. Nah pas banget di tikungan itu yang sebelah sananya, yang sebelah sananya pabrik itu tiba-tiba klaksonnya nyala sendiri. Papa aku langsung kayak gini, langsung kayak gitu. Bunyi sendiri berarti? Iya, karena belum belum di gitu sama papaku. belum dipencet tapi belum ada dipencet, bunyi sendiri. Tapi bunyi sendiri ya. Bapakku langsung gini. Aduh. Nah, tapi aku ngelihat kan itu lampu apa ya namanya, lampu mobilnya itu ngesorot ke depan banget kan, dan nggak ada lampu-lampu apalagi, jadi kan ada malam juga ya? Ada malam juga, itu hutan juga, jadi benar-benar lampu tuh cuma kesorot ke depan mobil. Nah pas itu berbarengan dengan si klaksonnya itu nyala, itu ada kucing lewat, lewat, terus abis itu papaku agak ngerem dikit, kucingnya udah di ujung jalan, ngelihat ke arah mobil, itu muka kelelawar. Kucing tapi muka kelelawar. Mukanya kelelawar. Tahu nggak kayak si ini apa namanya? Apa kupingnya? Kupingnya itu yang kuping kelelawar. Iya. Itu tapi matanya nyala di situ, dan itu aku ngelihat karena aku di tengah-tengah, tau gak? Kalau di mobil tuh di tengah-tengahnya gitu. Oh berarti duduk di tengah ya? Duduk di tengah itu. Gitu lah. Gimana itu badannya kucing? Badannya kucing tapi mukanya kelelawar. Dan untungnya itu nggak ketabrak sih, karena dia udah di cuma pinggir. lewat doang Karena ya. udah cepet banget lewat, berbarengan dengan klaksonnya nyala sendiri, rem dikit, habis itu kita langsung maju lagi dan acuhin itu, padahal mah kepikiran sampai sekarang masih ada sebenarnya di otak aku. Cuman kayak gak bisa dibuktiin siluman gitu. Siluman ya. Serem Mungkin banget. Tapi yang lainnya lihat, keluarga yang lainnya. Kayaknya kakakku lihat deh. Kayaknya kakakku lihat. Karena tapi gini sih, lebih ke gini. Apa tuh? Kalau kucing lewat semua lihat. Cuman kepala kelelawar itu karena aku lagi lihat ke depan di tengah-tengah, jadi kelihatan jelas banget karena kesorot lampu itu kan. Kayak gitu. Jadi itulah hal mistis sih. Aku kalau lihat kayak gitu nangis sih. Itulah hal mistis yang aku rasakan gitu. Serem juga ya kak. Nggak kebayang gitu. Ada kucing kepalanya kelelawar. Kucing kepalanya dan kelelawar. selalu di daerah pabrik situ berarti kejadiannya di tikungan itulah gitu ya. Tapi sekarang kayak gimana tuh? Udah sering kesana lagi? Nah, kemarin baru-baru 2024 kalau nggak salah kesana lagi. Sekarang hutannya udah ganti jadi kebun kelapa gitu. Jadi hutannya tuh sekarang udah penuh dengan kelapa, dan pabrik itu tuh bahkan sekarang sebenarnya masih takut ya, masih serem apa ya, masih serem. Belum dirombak, tapi udah nggak terlalu gelap gitu. Udah ada warung di depannya sekarang. Udah ada warung berarti sekarang, tapi nggak yang sehutan dulu mungkin kali ya. Oke kak, jadi Odi nih, mungkin dari cerita aku gitu sih. Kayak gitu ya. Iya. Jujur merinding sih, merinding tipis-tipis sih. Apalagi yang itu ya,
Gongnya yang tadi, yang kucing. Muka kelawar. Iya, benar. Itu serem banget sih. Kayak gitu tuh. Oh iya, kita punya kayak gini nih. Kita punya properti. Oh iya, Bisa benar, dilihat pokoknya buat kalau- cari pips. Oh, matanya kan juga sama. Iya, nyala. Apa dia yang nyala ya? Jadi ya gitulah. Benar. Oke. Kalau Odi nih, Odi punya cerita enggak? Atau pengalaman atau siapa gitu teman yang dekat? Kalau pribadi sebenarnya ada sih, cuman aku sejujurnya puji Tuhannya tidak pernah ditampakkan ya sampai kayak gitu, karena jujur kalau memang benar ditampakkan aku nggak tahu sih akan seperti apa ya menanggapinya. Nangis kayak nangis, kejer, trauma semuanya. Kalau aku sebenarnya lebih ke aku tipe orang yang gampang banget paranoid gitu loh. Kalau nonton atau denger cerita yang kayak gitu tuh gampang terbayang, imajinasinya jadi kayak sering main gitu loh. Gimana dong ini habis ceritain ini? Nah makanya terbayang-bayang nih. Kalau aku sebenarnya lebih sering itu saat tidur sih. Kalau Mimpi? bahasanya iya mimpi atau di ketindihan ya, kalau bahasa orang tuh biasanya iya. rep-repan ya, Rep-rep. repan yang kayak gitu. Kalau aku pernah satu mimpi yang menurutku membekas banget sampai sekarang karena terbayang-bayang banget sih. Jadi ini tuh waktu aku SMA sih, udah lumayan lama lah ceritanya. Waktu itu aku tidur, kita sekeluarga udah punya kamar sendiri-sendiri, aku 3 bersaudara. Aku tidur di bawah, kakak-kakakku berdua itu tidurnya di atas di lantai 2 kan. Pas aku tidur ya kayak biasa aja, maksudnya nggak pernah pas tidur itu tuh sebelumnya nggak nonton film-film horor atau cerita-cerita horor gitu, nggak ada. Turunin Ya, dulu. terus Cuman pas aku tidur itu aku inget banget, aku tuh mimpi, tapi di penglihatan aku tuh kayak drone gitu loh, kayak penglihatan aku jalan Jadi terbang drone, gitu loh, iya, kayak dari atas bisa gitu ngeliat. ya. Nah pas aku ngeliat di dalam rumahku itu kayak aku ngeliat ke atas ke kamar kakakku, karena kamar kakakku kan deket tangga ya. Itu di kasurnya dia itu ini ada perempuan, tapi bukan dia, itu jongkok di atas kasur. Kamu tahu nggak jongkok kalau orang kalau gorila jongkok yang kayak si tangannya tuh gini, Iya. terus kakinya tuh kayak ngejongkok gitu, Iya. ngedepanin gitu kedua tangannya, tapi rambutnya tuh pendek dan ke depan semua gitu loh. Jadi kayak ngeliatin aku yang kayak gini, tapi itu mimpi. Mataku mimpi. Tapi di mimpi itu tuh aku tahu kalau itu tuh mimpi. Jadi kayak ayo bangun yang kayak gitu loh. Iya. Dan itu tuh kayak benar-benar ngebekas banget sih di aku, penglihatan aku waktu itu. Dan pernah cerita ini beda hari ya, beda cerita hari. juga. Kalau ini Masih bukan- mimpi. Ini bukan mimpi nih. Kalau ini mungkin bisa dibilang rep-repan gitu kali ya. Iya. Nah, tapi tempatnya tuh sama di kamar kakakku juga. Ayolah. Nah, kayaknya ini emang ada something dari Halo kakaknya Tapi- Odi. Tapi enggak sih, tapi semoga aja nggak ada apa-apa di rumah gitu, karena ya udah aman lah harusnya. Di kamar kakakku tuh di atasnya, di plafonnya itu kayak ada kotak bolong gitu. Di atasnya itu. Kayak waktu itu tuh lagi dibuat apa ya, aku lupa, pokoknya ada dibolongin, jadi dia itu bisa kebuka, didorong. Jadi kayak bisa nembus gitulah, cuman kayak kotak biasa aja gitu kan. Nah waktu itu aku tidur sama kakak aku berdua. Aku tuh tidurnya karena kasurnya didempetin ke tembok ya, jadi ada yang sebelah sini, ada yang deket tembok. Iya. Waktu itu aku tuh kakak aku yang deket tembok, aku yang sebelah sini, ngebelakangin lah kan, ngebelakangin, ke belakangnya kosong. Terus pas tidur tuh aku tuh serasa ada orang yang ngeliatin berdiri gitu di belakang aku, cuman aku nggak berani untuk nengok gitu loh, kayak cuman perasaan, tapi tuh kok perasaannya kenceng banget ya. Dan itu tuh aku ngerasanya kayak orang di belakang aku tuh melototin aku gitu loh dari belakang. Aku kayak nggak mau nengok gitu, tapi takut, sampai kayak selama tutup mata tuh kayak berdoa terus kan, berdoa kayak Tuhan tolong kayak gitu. Aku ngerasa tuh di belakang aku tuh orang itu melotot, tapi kayak sambil rambutnya panjang gitu loh, aku rasa. Oh berarti cewek lagi ya. Cewek lagi nih kan, lagi-lagi kayak gitu. Cuman untungnya ya udah tuh Pas bangun berlalu gimana? gitu aja. Untungnya sih kayaknya langsung ke bawah tidur sih kayaknya itu, aku seingat aku. Jadi kayak nggak aku berani tampakin juga gitu loh. Pernah, ini gongnya sih. Ini waktu itu nggak baru-baru banget sih. Pokoknya waktu zaman aku kuliah, udah kuliah. Aku lupa semester berapa.
aku kan jarang banget pulang ya. Pernah tuh sekali pulang karena mama di rumah sendirian. Aku pulang jadi kita cuma berdua. Tidur juga kan sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Aku tidur di kamar aku. Di kamar aku kan di belakang ya, kamar mama aku di depan. Jadi kayak lumayan ada jarak gitu karena harus lewatin ruang tamu dan lain sebagainya dulu. Pas aku tidur, itu udah pules tuh. Udah tidur, tiba-tiba kebangun tapi yang matanya masih ketutup gitu loh. Tapi sadar aku bangun. Terus tiba-tiba aku tuh ngerasa lagi dan lagi ketindihan. Padahal ya sama, backstory-nya aku nggak habis nonton apa-apa lain sebagainya. Capek gak tuh? Nah, itu kayaknya lagi capek tuh. Habis capek seingat aku waktu itu. Itu kejadiannya apa lagi? Ngelihat lagi gak? Enggak, tapi menurut aku ini ketindihan terparah aku. Karena gini gak sih rasanya kayak kamu tuh merem, tapi kamu jiwanya bangun tapi gak bisa bangun badannya. Kayak ketahan gitu, itu gak kan? enak banget sih jujur. Aku juga pernah tuh kayak kan? gitu. Tapi yang lain dari ketindihan lain ini, aku kan tidurnya madep sebelah kanan, madep ke tembok, jadi belakang aku kosong kan. Itu tuh aku ngerasa kayak ada angin, kayak dari atas kepala aku kayak angin pantai gitu loh, kayak zur gitu, kayak kenceng banget. Walaupun memang aku pakai kipas kan di kamar, cuman kayak kok depan muka banget gitu. Dan waktu itu aku ingat banget rambut aku kukuncir kan, aku ngerasa kepala aku kayak ada yang narik. Itu anginnya dari arah tembok? Dari atas, dari gini, tapi kayak ada yang narik gitu loh kepala aku, kayak dijambak. Aku sampai kayak takut, ini kenapa ya kayak gitu kan. Tapi itu masih dalam keadaan merem? Masih merem, tapi aku sadar di situ nggak tidur karena aku tahu ini kayaknya diganggu deh, ini kayaknya diganggu deh kayak gitu kan. Pengen pas aku rasa dijambak itu, aku tuh sampai takut kalau kepala aku bergeser. Kalau kepala aku bergeser di situ berarti kan emang bener ada yang narik gitu kan. Iya, bener-bener. Itu aku coba kayak itu kayak banget. Ketarik ya, kayak rasanya tuh ketariknya tuh kayak ngunci rambut tapi kekencengan. Jadi kayak agak aduh gitu kan, kayak sakit gitu kan. Itu kayak rasanya ditarik, aku di situ berdoa, pengen banget buka mata tapi nggak bisa. Nah, pengen teriak gak sih? Tapi nggak bisa. Sampai aku di situ berdoa terus kayak, aduh gimana nih, ini kayaknya nggak bisa deh, harus bangun gitu kan. Sampai gongnya adalah pas aku mencoba melawan, itu aku bangunin badan aku buat bangun gitu, tapi aku teriak, "Ma!" Langsung aku bener-bener di situ teriak. Itu aku juga kaget sendiri sih afternya. Aku teriak mama aku kayak, "Ma!" Aku gituin kan. Teriak itu langsung kayak yang sadar, terus langsung yang kayak capek, capek banget kan? Apa nih, terus abis itu ya udah tuh mamaku langsung datang kan. Itu malam berarti? Malam. Itu kayaknya sekitar jam 12 apa jam 1-an. Oh, berarti gitu udah tengah malam. Ya. Terus mamaku kaget kan, kirain aku kenapa. Terus disamperin tuh nangis lah abis itu di situ gua kan. Abis itu nangis ya udah akhirnya tidur berdua. Nah, itu aku sih lebih seringnya itu sih diganggu pas masa-masa pengen tidur. Jadi waktu lagi capek, waktu lagi drowningnya banget nih. Nah, di situ mungkin masuk kali ya suka diganggunya. Oke, kalau tadi kan kata Audi kan biasanya kayak kamu takutnya kayak abis nonton atau abis ceritain. Tapi ini mah kamu malah ngalaminnya pas bukan lagi diceritain atau abis nonton ya. Betul. Tapi bisa aja nggak sih itu karena capek? Karena sebenarnya aku juga pernah dengar juga nih dari beberapa sumber. Karena kalau misalnya dijelaskan secara logikanya mungkin ya, kita tuh punya gelombang otak kan ya, atau brainwave namanya. Nah, gelombang aku pernah dengar gelombang kan? Otak itu brainwave itu. Itu ada terbagi 5 atau 6 gitu. Pokoknya ada catatannya sedikit sih di sini ya. Research ya. Ada researchnya. Itu ada gamma, beta, alpha, theta dan delta. Jadi paling rendah itu di delta sama si theta. Jadi kalau gelombang otak kita udah di delta tuh artinya kita tuh dalam keadaan tidur, sudah tenang, sudah masuk ke alam mimpi lah kasarnya kayak gitu. Kalau di theta tuh kalau kita udah ngantuk. Udah ngantuk tapi belum tidur nih gitu. Gelombang otak kita tuh udah yang kayak santai, yang tenang, relax kayak gitu. Sebenarnya aku juga suka research kayak gitu dan ternyata masuk nih logika aku. Jadi katanya sih ya dari perpindahan gelombang otak kita dari theta ke delta itu tuh yang rawannya di situ untuk mungkin makhluk itu tuh untuk masuk atau mempengaruhi kita gitu loh. Oh iya, aku juga pernah denger tuh. Ya kan? Katanya
kalau ya itu perpindahan antara theta ke delta itu Betul. bisa bikin kita lebih merasakan Iya. kayak jatuhnya. Jadi apa ya? Kepekaannya mungkin jadi sensitif kali ya. Jadi hal-hal kayak gitu kayak kita ngerasa kayak kok kita kayak ada yang liatin ya, kok kayak ada yang merhatiin kita ya iya, gitu. kayak gitu. Ya sih benar. Sama ada satu sih yang aku yang aku percayai, kalau semakin kita takut, semakin semakin mereka mudah untuk menampakkan gitu loh. Itu aku setuju sih. Ya kan? Karena secara gak langsung nih ya cari pips nih, itu yang aku dengar dan memang beberapa kali merasakan juga sedikit demi sedikit kalau kita ngesugesti diri kita kayak aduh kita takut nih, kayaknya ada deh. Kayaknya ngeliatin deh. Nah, bahkan malah untuk yang hal-hal kayak gitu kita malah mungkin mereka ketang-tang atau gimana Mungkin gitu ya. Makanya mungkin itu jadi alasan kenapa kita nggak boleh sembarangan ngomong kalau kita lagi di kayak hutan lah atau tempat baru lah kayak gitu-gitu. Sopan lah ya intinya. Iya, Kalau contohnya tadi yang ceritanya. klaksonnya dimainin, ya Iya, kan? bener-bener. Kayak gitu-gitu. Iya, sama sih, percaya Jadi, benar-benar. ya balik lagi kalau kita ngerasa takutnya banget, terus ngesugesti diri kita takut, Energi mungkin- kita jadi keambil ya. Nah, kalau kayak gitu tuh aku bisa sambungin nih sama cerita mama aku. Oh, ya? Jadi tuh mamaku juga seringnya itu dia kemasukan ya katanya kayak gitu ya. Itu biasanya kalau mamaku lagi capek, kayak lagi sakit, kayak pokoknya lagi capek lah, badannya lagi down gitu. Biasanya tuh mamaku juga kayak gitu. Sering ya? Jadinya ketika kamu cerita kayak gitu, inget gitu sama. Kok kayak nyambung gitu ya? Kok Kayak nyambung kayak mungkin emang itu menjadi salah satu faktor kali juga ya. ya, betul. Jadi mamaku tuh sering kemasukannya itu kayak setengah dirinya, tapi setengah orang lain gitu, bingung. Karena kadang kayak mamaku tuh kalau lagi capek, misalnya dia lagi sakit lemes gitu, tiba-tiba dia jadi kayak orang sehat. Kayak orang sehat lagi, jadi ngomongnya juga jadi ceria, kadang sedikit kayak anak kecil, terus ingatannya pun balik lagi ke beberapa tahun ke belakang gitu. Kayak misalkan aku nih udah kuliah, tiba-tiba mama aku ingetnya tuh aku masih sekolah. Oh, jadi kayak gitu. Ingatannya ingatan masa lalu Iya, berarti ya? Kok kayak bisa gitu ya? Nah, itu aku gak ngerti tuh. Gak ngerti ya? Udah beberapa kali tuh mamaku kayak gitu, dan emang rata-rata itu ketika mama aku lagi capek atau lagi lemes sakit lah gitu, lagi down kayak gitu. Tapi setelah udah sehat lagi, sadar gak sih mama kamu? Biasa tahu nggak sih? Rata-rata itu kebanyakannya ada beberapa yang cukup tidur terus kita bantu doa kayak gitu-gitu. Ada juga beberapa yang ke ustadz gitu karena lama banget gitu. Sadarnya. Berarti pernah sampai ke ustadz. Sampai ke ustadz terus didoain, Serem ya? bacain yasin kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Terus akhirnya sakit lagi, lemes lagi. Setelah sadar lemes lagi. Aku jadi inget ada fun fact. Mama aku kalau lagi kayak gitu, itu disuruh istighfar dia nggak bisa. Jadi kayak gini nih, mah istighfar mah, terus dia bilang istighfar gitu, bukan kan kalau kita istighfar, astagfirullahaladzim gitu kan. Nah itu jadi ada satu Kayak ciri nggak khas. mau nyebut ya? Iya kayak gitu. Jadi ada satu ciri khas kalau mamaku udah bisa astagfirullahaladzim, berarti dia udah balik lagi ke dirinya. gitu. Merinding sih. Berarti udah saking seringnya udah jadi biasa gitu ya, udah kayak mama lagi kayak gini nih, yang kayak gitu. Jujur kalau aku sendiri karena emang udah ngalamin beberapa kali mama kayak gitu, jadi ketika mama kayak gitu tuh nggak terlalu panik, cuman ya tetap aja kalau itu udah kelamaan ya aku juga takut gitu. kan. Kalau kakak atau adik aku kadang ada yang nangis gitu, karena mungkin mereka masih heran karena aku udah sering banget. Serem juga sih, ngalaminnya. serem juga ngebayanginnya mama sendiri. Nginget kita misalnya kayak padahal kita udah kuliah tapi dia ngingetnya kita masih SMA kayak gitu, sedih juga. Itu waktu itu aku masih ingat itu tuh waktunya maghrib, tapi mamaku bilangnya cepat kamu beres-beres mau sekolah gitu. Padahal itu maghrib. Terus aku bilang udah maghrib katanya. Lah bukannya baru ini katanya baru pagi baru bangun kayak gitu. Serem juga Serem ya? Iya. Oke. Makanya ya kalau kita lagi capek jangan banyak Jangan, bengong, iya, jangan benar-benar banyak setuju mengsuges diri kita yang enggak lah gitu. Kalau mau tidur aja Tidur aja, istirahat, istirahat ya, benar-benar. kayak gitu. Iya sih, nyambung juga sih dilihat dari
tadi about Brainwave, brainwave sama kisah dari mamanya Alia, dan menurut aku lumayan serem sih kalau aku sendiri. Kayaknya kalau kamu yang di sampingnya tidak aku merinding, kayaknya aku nangis. Nggak tenang. Nggak tenang. Gimana nih kalau Ceribibs pernah nggak punya cerita atau dirinya sendiri ngalamin hal yang sama atau bahkan keluarga terdekatnya mengalami yang sama? Boleh. Kayak aku ngalamin ternyata orang terdekatnya Mamanya sendiri? Wah, ya sih, tapi terpengaruh juga. Nah, tadi kita udah cerita-cerita dari kisah-kisah Alia dan juga aku. Nah, sekarang kita pengen nih dengar cerita dari Ceribibs mengenai cerita-cerita horornya yang udah dikirim di DM Instagram kita yang udah kita announce tadi ya. di awal ya. Betul, kita. nah, Karena Ceribibs ini episode perdana nih. Perdana banget makanya nih. kita tunggu banget Cerita. Ceribibs buat cerita-cerita di DM Betul. Instagram. Nanti kita bacain ya. Pasti kita bacain, dan nanti siapa ya orang beruntung yang ceritanya akan kita bawakan di episode perdana Ceribibs. Ceribibs kayak gitu paling. So teman-teman Ceribibs, stay tune karena kita akan balik lagi dan bacain cerita-cerita menarik dari teman-teman Ceribibs. So stay tune teman-teman. Nanti kita balik lagi. This is Become Radio. 102,4 FM. Sunny Noun, Zoni Noun. Let the music take over. Okay, back again Ceribibs with your favorite program Ceribibs. Cerita mistis seram abis. Ih, serem banget serem tadi banget, ya. serem banget. Cerita tadi serem banget. Serem banget sih, jujur aku udah mulai terbayang-bayang. Imajinasi aku udah mulai kemana-mana nih. Aku masih mau lagi nih. Mau lagi, Kita masih tambah butuh lagi. lagi, tambah lagi. Tapi kali ini kita pakai cerita dari Ceribibs sekali ya, seperti yang udah kita bilang tadi ya. Tadi kita break sebentar dan kita katanya udah dapet. Udah ada nih beberapa nggak beberapa sih, ada beberapa cerita yang pengen kita bacain. Mungkin langsung aja kali ya, Minta tolong. boleh? Oke, Oke. thank you. Kita langsung scroll aja nih. Cerita Kita siapa yang scroll. akan kita pilih? Dan siapa nih? Ceribibs tungguin. Ternyata banyak yang ngirim banyak. ceritanya. Wah, kita Mungkin pilih kita satu pilih. ya, Ceribibs. Kita pilih satu cerita yang paling bisa bikin bulu kuduk aku merinding. Oke, panjang nih Kak, ceritanya panjang banget nih kayaknya. Biasanya yang panjang seru tuh. Biasanya yang panjang-panjang seru. Itu nih. aja kali ya. Kayak kita bisa 1 jam nih untuk kedepannya ya. Bercanda. Tidak bisa. Mungkin langsung aja kali ya. Oke. Ini kita sebut saja inisialnya L. Oke. Pas semester 5 ada tugas membuat sinematografi. Oh, by the way dia bilang dia itu mahasiswa Unsika semester 5 ya teman-teman. Jadi kita bisa kebayang nih gimana tempatnya di Unsika, berarti ini di backgroundnya. Jadi gini, pas semester 5 ada tugas membuat sinematografi. Berarti buat film ya. Salah satu tempat take-nya itu di Waduk Jatiluhur Purwakarta. Jauh tuh. Lumayan tuh jauh tuh. Pas perjalanannya ke Waduk ini terjal banget, sampai dari Purwakarta jam 5:30 malam. Mulai setup dan Maghrib syuting berarti ya? tuh, betul. Baru di situ mereka mulai setup dan syuting. Karena genre kita action, kita banyak menggunakan kata-kata kasar dan juga properti darah karena ada adegan berantemnya. Oke. Berarti darahnya darah-darah bohongan berarti ya. Tapi tetap darah. Tetap darah, Iya. tetap merah gitu ya. Nah, selama syuting kita dapat himbauan dari warga untuk nggak ninggalin sampah. Dan memang saat itu kita nggak ada sampah yang tertinggal, tapi banyak bekas bercak darah yang dipakai saat syuting. Mungkin jatuh kena di tanah, di tembok atau apa gitu Kan kali ya. kayak kalau adegan yang kayak air apa sih darahnya Darahnya ngucur kayak gitu mungkin ya, kan, netes. nggak bisa dibersihin gitu. Oke, nothing happen tuh. Dan kita pulang. Pas di mobil ada temen gue cewek. Dia kelihatan di mobil tuh diem terus dari Purwakarta sampai ke Karawang. Padahal dia orangnya tuh heboh dan periang banget. Pas sampai Karawang, temen gue yang cewek ini bilang, kayaknya gue ketempelan deh. Wah, udah ngerasa berarti Udah ngerasa ya. berarti. Oh, berarti Biasanya dia selama kayak berat gitu loh mungkin biasanya. makanya jadi diem kali ya, jadi bengong. Jadi serem juga sih. Oke, next. Abis itu dia diantar pulang lah sama temen gue. Dan pas pulang, pas temen ceweknya ini sampai pulang, dipanggil lah ustadz. Balik lagi lah tuh, sudah normal dianya. Berarti
udah sampai dipanggil ustadz ya, berarti ya serem Itu juga. kayaknya yang ceweknya emang udah ngerasa gak enak Mungkin banget ya itu. sampai harus dipanggil ustadz, mungkin langsung diruqyah atau dibacain doa, mungkin serem juga. Nah, setelah dari kita pada ke kampus sekitar jam 11 malam buat lanjut syuting lagi. Berarti emang tadi pada baliknya ke kampus ke kali kampus, berarti udah jam 11 malam nih backgroundnya ya. Oke, Buat lanjut syuting lagi. Oke, lanjut syuting lagi. Nah, adegannya itu di gudang, tapi karena udah malam jadi kita cari gudang yang di sekitar kampus aja. Dan kita nemulah di belakang kampus yang dulunya tempat asrama. Itu di bangunan terbengkalai depan Vaperta. yang di Depan belakang. Vaperta. Oh, berarti yang Kayaknya ditutup seng-seng itu ya? sekarang udah ditutup tembok. Oh, ditutup tembok ya? Karena Sekarang ini ya? kayaknya backgroundnya tahun lalu ya. Mungkin. Iya, kayaknya ya tahun lalu semester Karena kan semester 5 sekarang. sekarang kita. Betul. Iya, berarti Kita cari Pepsi, Oh, FYI. tapi kamu pernah nggak ke belakang? Sebenarnya Ke belakang pas situ. maba itu lihat doang, tapi nggak sampai masuk. Nggak sampai masuk ya? Jadi penasaran. Penasaran. Kalau aku sejujurnya pernah ke belakang situ karena waktu itu ada kayak wawancara gitulah di tempat belakang situ. Dan itu memang Masuk. penuh semak-semak tinggi-tinggi. Udah pada tinggi, Udah pada tinggi. Tapi itu aku tahun lalu ya. Mungkin masih sama lah background. Dan di situ tuh ada pendopo. Nah, iya. Nah, aku di situ wawancara di pendopo itu. Oh, gitu. Aku nggak tahu ini bakal sama apa nggak. Cuman aku kebayang seberapa terbengkalainya tempat itu dan bangunan itu. Dan jam berapa? Jam Jam berapa? 11 malam. Padahal waktu itu aku kesana itu sore masih terbilang terang lah, dan itu tapi hawanya bukan berat sih, lebih ke serem aja gitu. Oke, ini jam 11. Kita next lanjut ya. Masuklah kali mereka ya. Masuklah nih, tapi ternyata di situ tempatnya kurang cocok katanya. Oke, pas dicari-cari lagi, nemulah di gudang sebelahnya, kemungkinan cocok. Diceklah sama kita lewat jendela karena nggak ada mau pintu untuk masuk ke dalam. Oh, berarti gedung sebelahnya nih. Iya, berarti masih di lingkup yang Lingkup sama. itu tapi bukan yang asrama tapi sebelahnya. Sebelahnya, oke. Masuklah mereka lewat jendela. Masuklah ke dalam. Pas masuk, gue rasa suasananya sumpek banget, padahal sepi. Terus banyak pecahan kaca di dalamnya. Oke. Tapi tetap nggak nemu ruangan yang cocok. Terus ngidelah naik ke lantai atas dengan keadaan tangga udah jelek dan nggak ada pegangannya. Di atas ada ruangan tengah dan ruangan paling ujung itu yang paling mencolok mata karena gelap banget dan bentuk bangunannya aneh banget. Oke. Ruangannya itu anehnya. Nah, ruangannya ada 2 pintu. Ya. Kalau dilihat dari dalam, pas dibuka pintunya langsung ke toilet yang udah rusak dan serem. 2 pintu. 2 pintu. Berarti Jadi ruangannya ada 2 pintu. 2 pintu. Kita imajinasinya mungkin ini di pojok ya. Pojok terus kiri kanannya Kayak gini kali ya. mungkin ya. Ini pintu 1. Pintu 1, ini pintu pintu 2, 2. terus pas dibuka Kamar langsung mandi. Kamar mandi. Berarti kamar mandi hadap-hadapan berarti Iya. ya. Oke. Sama pintu. Nah, Oke. tapi ternyata cocok untuk syuting di situ. Itu Oke. ruangan aneh. Ruangan aneh, Tapi serem, cocok. tapi cocok. Kalau aku di situ kayak udah kita ganti aja besok pagi aja kita pulang yuk. Kita pulang yuk, serem banget nih. Oke, akhirnya jadilah syuting di tempat itu sekitar jam 1 tengah malam. Jam 1 tengah malam. Ada adegan 2 orang diikat di bangku. Mulai take terus banyak retake dan chaos tuh karena pada capek juga. Yalah, udah iya. jam 1 tengah malam. Coba tenangin teman-teman dan take lagi. Dan gua sebagai direct kamera, berarti ini si L ya. Si L sebagai direct kamera pakai earphone untuk dengar audio. Tapi di caps lock nih tapinya. Tapi ternyata gue tiba-tiba dengar suara orang nafas berat banget katanya. Berarti kayak gitu kali ya. capean kali ya. Mungkin siapakah itu? Aduh. Gue pikir suara napas gua, ternyata bukan, dan ternyata yang lain juga dengar suara itu. Gue cuekin lah suara itu, lanjut tag, dan ternyata gue dengar suara orang senandung kayak gitu. Dia ngecatnya sini, nggak tahu ya antara kayak Nggak ada yang kita gak ada yang tahu tuh kayak gimana tuh. di situ Gak ada ditulisnya VN-nya soalnya nih. Oh, tapi doang. Doang. Suaranya tuh dari gede ke kecil. Dan kita semua tahu kalau semakin kecil semakin dekat objeknya. Nah, gongnya temen gue yang cewek di sebelah kiri gue tiba-tiba nangis sambil liatin temen gue yang cowok di sebelah kanan. Sebut Jadi, aja si Udin. Abis senandung itu Temen ceweknya Ceweknya sebelah kanannya nangis tiba-tiba ngeliatin temen cowoknya yang di sebelah kiri. Sebut aja si Udin, dibilang. Berarti si Udin ini, si cewek ini nangis lihat si Udin. Oke, tiba-tiba nih
Akhirnya dibawalah dia si cewek untuk turun, gak usah take lagi karena nangis terus. Oke. Dan kita lanjut take lagi dan yang lain pada acuhin hal itu. Terus terus next adegan ada cewek nangis-nangis karena dipukulin. Intinya berisik banget deh. Terus habis itu kita break sebentar. Oke, mereka break tuh. Terus gue ngeliat ke arah luar bawah. Ternyata gue kontak sama ibu-ibu. Matanya kelihatan kosong dan bengong ngeliatin gue. Aduh. Ibu-ibu siapa nih? Ibunya siapa nih? Ibunya siapa? Ibu siapa ini? Aduh, kok merinding ya. Aku soalnya ngebayangin ibu-ibunya gitu loh. Iya, kayak ngeliatin kayak tahu gak sih di antara semak-semak, terus ibu-ibunya berdiri lihat ke atas ngeliatin kita. Aduh, aku nggak sanggup gitu kalau pulang sih aku. Terus gue bilang L-nya gimana tuh? Terus gue bilang, berarti ini L ya. Kalau setiap gue bilang gue itu ada berarti. L. Terus gue bilang ke teman gue, ayo guys kita selesain cepat. Kayaknya udah ada yang keganggu. Ada ibu-ibu di bawah. Terus teman gue pada jawab, ibu-ibu yang mana? Kan? Oke. Terus di jam 3 atau 4 subuh kita jam 3. Udah pagi nih, aduh, udah mau pagi nih. Di jam 3 atau 4 subuh kita take adegan orang berdarah diseret di tangga. Sebenarnya serem juga ya, adegan mereka ini serem-serem juga ya. Karena action brutal, dan mungkin actionnya tuh ceritanya yang emang kayak apa ya? Tadi kalau diikat-ikat gitu kayak penculikan gitu mungkin ya. Mungkin. Terus ada juga apa karena tadi teriak-teriak dipukul-pukul. Benar-benar. Sekarang dramatis. Seret-seret Diseret di tangga. Oke. Pas banget mau pencet record, ada yang ketawa kenceng banget. Ketawa. Mau ngerekod nih. Okay. Ready and action. Bisa kayak Tapi kenceng. ketawa. Oke. Marah dong gue dengarnya karena pengen cepet selesai. Terus teman gue nyeletuk, suara ayam kali. Akhirnya gue bilang, tutup aja pintunya. Dia bilang kayak gitu. Tapi pada nggak mau nutup pintu. Mereka pada bilang, udah nggak apa-apa, ayo lanjut, katanya. Selesailah syuting kita keluar dari gedung, kumpul lagi ke sekre. Nah pas di sekre kita cerita-cerita. Terus temen gue yang cewek yang nangis tadi, berarti yang awal ya, yang nangis gara-gara ngeliat si Udin itu, ternyata pas ditanya kenapa nangis, dia ngeliatin si Udin itu melotot ngeliatin dia, padahal si Udin itu nggak melotot sama sekali ke arah dia. Oh berarti dia nangis gara-gara ngeliat Ketakutan? Udin. Iya ketakutan liat Udin melotot ya. Kok Padahal bisa si Udinnya mah nggak melotot. Gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak melotot gitu. Tapi si cewek ini kata, lu melototin gue gitu. Berarti diliatinnya itu seakan-akan si Udin melototin si cewek itu ya. Oke. Terjawab. Terjawab satu. Terus nafas berat dan senandung itu semuanya dengar ternyata. Berarti semua anak kaset tahu tuh dengar ya. Dan yang ibu-ibu itu cuman gua yang lihat. KL, apa kabar? Apa kabar? Dan tadi pas gue suruh buat tutup pintu, karena ada suara ketawa itu, pada gak mau karena mereka dengar suara ketawanya itu dari arah pintu. Oh. Begitu deh ceritanya yang gue alamin selama gue take video sinematografi. Aduh. Aku tuh merinding pas bagian ibu-ibu sih. Aku yang ketawa. Kamu ngebayangin ketawanya ya? Benar. Kalau aku ngebayangin ibu-ibu yang kata aku tadi, dia berdiri di antara semak-semak jam berapa tadi? Jam 2 mungkin ya. Terus ngeliatin ke atas kayak merinding dikit. sama ini studionya dingin juga jadi makin merinding. Makin merinding nih. Di Bikom Radio studionya dingin banget ya. Aduh, merinding juga sih. Ini cerita berarti dari KL. Ya. Menurut kamu yang paling serem tadi berarti yang ibu-ibu ya yang kalau menurut kamu yang ketawa. Karena aku ngebayangin ketawanya tuh ketawa kayak ya udah ketawa orang karena lucu, tapi yang kayak ini ketawa siapa nih gitu. Apalagi itu aku apa ya, kebayang sih mereka udah capek, udah mau jam 3, tadi juga abis dari Purwakarta, terus udah pengen cepet selesai mau bilang action malah ketawa. Wajar sih KL marah gitu sih, pantas marah. Terus mereka bilang, ya gue denger ayam gue mau nutup karena gak mau nutup karena dari situ gue gak mau gitu. Oh my god, tapi ya sih serem sih. Yang senandung juga aku ngebayangin suaranya. Aku bukan percaya sih, aku juga pernah dengar semakin kecil suara itu semakin dekat objeknya. Betul Itu dan aku kayak
Aku pernah tahu senandung yang kayak gitu kayak gimana, entah ya. Kalau aku pernahnya suara ini anak ayam kayak ciat gitu. Nah itu semakin kecil semakin dekat. Tapi nggak tahu tuh keadaan mereka after dari situ kayak gimana. Kalau aku kayaknya kepikiran dan paranoid sih. Kayaknya kalau aku nggak bisa tidur sendiri deh, pasti nginep deh. Kalau Odi pasti nginep. Kalau aku pasti nginep sebulan minimal sebulan nggak sendiri. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong soal humming dan ketawa itu, aku keinget ini sih cerita dulu tuh. Waktu aku masih SMP kalau nggak salah, aku pernah ngalamin kejadian di rumah lagi. Tapi ini aku bukan mimpi lagi nih, beneran. Jadi di rumah aku tuh di belakang ada tangga untuk naik ke lantai 2. Di tangga itu tuh ada kacanya, di depan kacanya, dan gue tuh dulu centil banget, suka ngaca gitu kan. Pas gue lagi ngaca-ngaca sendiri, rumah lagi sepi tuh, lagi mama gue lagi tidur, kakak-kakak gue masih sekolah segala macam, gue udah pulang. Pas gue ngaca, padahal gue diem tuh, ngacanya nggak ngomong gitu kan, ngaca, tiba-tiba itu dalam keadaan sadar ya, tiba-tiba di sebelah kanan gue ngerasa ada yang neriakin gue, dibilang kayak gini, woi, digituin, tapi yang kayak, woi, yang kayak bukan yang kayak gitu, tapi woi, yang kayak gitu, tapi kayak samar-samar di kuping gue, antara itu imajinasi apa atau apa, cuman gue langsung nge-freeze di situ, yang kayak apa nih, karena belakang gue kan tangga ya, langsung belakangnya tangga, terus gue langsung kayak, gue ngeliat ngelirik ke kaca, gue tuh gampang terimajinasi, otaknya tuh gampang banget terpengaruh. Di otak gue tuh kan gue ngeliatnya ke kaca karena pantulan kan, gue langsung berimajinasi ada orang lah, kepala muncul di punggung gue, nongol tiba-tiba. Kebanyakan nonton horor atau tiba-tiba apalah jatuh. Terus abis dari situ gue diem nge-freeze mungkin 1 menitan atau 30 detik, gue lari langsung kabur ke kamar mak gue. Terus karena mak gue di situ lagi tidur, gue ikutan tidur gue gini. Karena gue nggak mau mikirin itu, dan itu bener-bener kayak jelas kayak, wah, kayak digituin. Tapi antara itu emang imajinasi doang atau gimana, cuman serem juga sih. Iya, serem apalagi sih. di humming dan diketawain itu gue nggak kebayang. Dan di dalam keadaan ruangan yang gelap. Jam subuh di sepertiga malam. Ini aku tadi ingetnya yang ini, yang apa namanya, yang di abis Purwakarta. Tadi kan kamu dan aku kita sama-sama ngebahas tentang kalau kecapean ya. Nah mungkin si kakak yang dari Purwakarta yang tiba-tiba diem dan merasa ketempelan juga mungkin karena kecapean lagi. Fokusnya udah nggak ke situ, jadi gampang nggak masuk. Gitu Cherry Pips. Jadi hati-hati kali ya kalau kita lagi di tempat yang baru, betul, terus kita lagi capek atau gimana, harus hati-hati dan nggak boleh pikirannya kosong. Betul. Dan jangan takut, maksudnya kayak paranoid, jadi kayak semua ditakutkan karena energi kita juga bisa ketarik kan dari mereka. Betul sekali. Betul. Yang penting izin sih kalau datang ke suatu tempat ya, jangan senonoh kayak gitu ya. Benar. Oke nih, serem juga Cherry sih Pips. ceritanya. Gimana nih episode Cherry Wish perdana kita kali ini? Udah mulai serem-serem nih rasa cerita-ceritanya, atau Cherry Pips juga pengen ceritanya kita bacain di sini, boleh langsung dikirim DM Instagram kita untuk kita bacain di next episode dari Cherry Wish. Gitu. Di jam 9 malam Di ya? jam 9 malam, di setiap hari di jam 9 malam. So, Cherry Pips gimana nih episode Cherry Wish kita kali ini? Lumayan serem atau udah serem banget? Kalau aku sih udah mulai merinding sih. Aku tadi udah lumayan merinding sih. Dengarnya. Aku merinding ketika lagi dengerin cerita orang ternyata ya. Iya. Apa kita harus dengerin cerita? Harus banget. Harus sih. Pengen sih denger cerita Cherry Pips yang Pips. lain. Pengen tahu kejadian apa aja sih yang pernah dialamin gitu. Kepo Betul. sih. Jadi jangan lupa ya Cherry Pips Betul. yang punya pengalaman entah sendiri atau dialami sama temen, keluarga dan lain-lainnya. Boleh langsung ditulis dan dikirim ke IG Instagram kita. underscore become. Siapa tahu cerita kalian bisa dibacain di next episode sama kita. So, terima kasih Cherry Pips telah menyaksikan, telah mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Betul. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa untuk stay healthy, stay Cherry Wish, stay on track. Oke, aku Alia dan aku Audrey. pamit undur diri. See you on the next episode Cherry Wish. Bye. Bye bye. Bye bye Cherry Pips. Selamat malam. Horor. Hihi.
Sangat bobo. Ceriwis, cerita mistis, serem, abis. You on the next Ceriwis episode. Become Radio. 102,4 FM. Johnny Noun, Johnny Noun. I'm not that easy to tame. Tesla, fried chicken, party in Hollywood Hills. Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Partner ready go in studio guys. Traffic going on the best squad. Let the music take over.